Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Q, perkenalkan nama saya Desi Aprianti, perwakilan dari tim kerja 2 BKK kelas 1 Bandung. Sobat Q, kantor ini dulu bernama Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Bandung. Sekarang sudah bertransformasi menjadi Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Bandung. Berdasarkan keputusan Jenderal P2P nomor HK-02-0302-334-24 menyebutkan bahwa BKK kelas 1 memiliki 5 tim kerja dan 1 administrasi umum. Kali ini akan kita bahas tentang tim kerja 2 mengenai pengawasan faktor risiko kesehatan, alat angkut dan barang. Sebelumnya, yuk kita terlebih dahulu ketua tim kerja kita. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Desi. Oke, kita sapa dulu yuk teman-teman Sobat Q. Halo Sobat Q. Halo. Oke Pak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu pada teman-teman Sobat Q. Perkenalkan, saya Triadi Anugrah. Di sini saya sebagai Ketua Tim Kerja 2, yaitu pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang. Oke, Pak, sejak kapan sih menjabat sebagai Ketua Tim Kerja 2? Oke, jadi gini Teh Desi, diterapkannya tim kerja di lingkungan Balai Karantina Kesehatan itu dimulai sejak bulan Maret tahun 2024. Di sini saya diamanahi sebagai Ketua Tim Kerja 2 pada bulan Juni tahun 2024. Oh, Juni ya? Betul. Oke Pak, kita sambil jalan Pak. Boleh. Untuk menceritakan tentang tim kerja itu apa dan bagaimana. Oke, selaku tim kerja 2 nih Pak, apa sih Pak? Bisa jelaskan ke teman-teman Sobat Q kayak tim kerja 2 itu apa? Oke. Jadi tim KER 2 ini merupakan tim pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang. Di mana alat angkut ini merupakan kapal, pesawat, ataupun kendaraan darat yang digunakan untuk melakukan perjalanan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk barang merupakan produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dikirim melalui perjalanan. Oke, itu baru penjelasan terkait tim kerja 2 ya Pak? Ya. Berarti nanti ada tugas dan fungsinya lebih lanjut terkait 2 ya? Ya. Oke, kita jelaskan? Ya. Sambil menunggu lift ya? Tim kedua, kira-kira apa sih nih Pak tugas dan fungsinya? Oke, jadi menurut keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor 334 tahun 2024, tugas kami itu ada 6 poin. Di mana poin 1 sampai 6-nya nanti kita jelaskan aja ya lebih di dalam. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Boleh. Pembicaraan kita hari ini. Kalau tugas dan fungsi dari tim kerja 2 itu apa sih Pak? Jadi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2024 nomor HK 02.02/C/334 tahun 2024. Tugas tim KER 2 dibagi menjadi 6 tugas. 6 poin ya? Ya. Yang pertama melakukan pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut melalui pengawasan dokumen karantina kesehatan atau dokumen lainnya dan atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat keberangkatan maupun kedatangan. Yang kedua, melakukan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut seperti penerbitan dokumen COP, PHQC, dan masih banyak dokumen lainnya. Untuk COP sendiri merupakan dokumen karantinaan kesehatan yang diterbitkan pada saat kedatangan kapal dari luar negeri ataupun kapal dari dalam negeri terjangkit. Untuk PHQC sendiri kepanjangannya merupakan Port Health Quarantine Certificate atau
disebut juga surat izin berlayar dari karantina kesehatan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut. Jadi apabila ditemukan adanya faktor risiko seperti ditemukannya vektor ataupun hal-hal lainnya, kami berwenang untuk melakukan tindakan penyehatan pada alat angkut tersebut. Oke, jadi selain faktor resiko pengendaliannya juga ada, penerbitan dokumen ada, dan juga kita berhak ya Pak berwenang untuk izinnya ya, melanjutkan perjalanan ya Pak kesehatan, ya. Oke, segi kesehatan. Selanjutnya apa lagi Pak kira-kira? Masih ada untuk tugas yang keempat, yaitu melaksanakan pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen karantinaan kesehatan pada barang ataupun dokumen lainnya, dan atau pemeriksaan fisik pada barang. Lalu yang kelima, melakukan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan pada barang ataupun dokumen lainnya. Sebetulnya ini jarang dilakukan ya oleh kami, oleh BKK kelas 2 Bandung, karena di wilayah kerja BKK Bandung ini jarang ada ekspor atau impor suatu komoditi ya. Jadi meskipun intensitasnya memang tidak terlalu banyak, namun ada ya. Biasanya ada yang mengirim atau kita menerima jenazah ataupun abu jenazah dari wilayah lain. Selanjutnya yang keenam, ini yang terakhir, tugas kami melakukan tindakan pengendalian pada barang. Tindakan pengendaliannya bisa berupa desinfeksi, dekontaminasi ataupun pemusnahan terhadap barang-barang yang berisiko. Itu Teh Desi. Asik juga ya Pak ternyata ya tim kerja 2 ini. Selain itu Pak, ada nggak sih Pak terobosan atau inovasi nih di tim kedua ini? Kalau ada apa saja nih Pak, biar teman-teman Sobat Q tahu nih terobosannya. Jadi kami itu memang semuanya dituntut untuk selalu memberikan inovasi inovasi baik dalam bentuk aplikasi, aplikasi ataupun sistem-sistem yang saat ini sudah berjalan gitu di kantor kami. Untuk di tim kedua saat ini kami mempunyai sistem aplikasi berbasis komputerisasi yang dinamakan Tangkap, Teh Desi. Tangkap ya Pak? Tangkap. Apa sih Pak Tangkap itu? Tangkap itu panjangannya yaitu digitalisasi pengawasan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan. Digitalisasi pengawasan karantina kesehatan di pelabuhan. Di pelabuhan. Iya. Apa sih Pak itu? Tangkap itu. Tangkap ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kondisi sebelum adanya aplikasi Tangkap ini, untuk pemeriksaan kapal yang datang dari luar negeri dan harus dilakukan pemeriksaan, itu kan lokasinya jauh dari sini. Jadi kapal itu tidak boleh bersandar di pelabuhan atau di jati sebelum diterbitkan COP, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim Balai Karantina Kesehatan. Nah, untuk pemeriksaannya tersendiri itu kita melakukan pemeriksaan ke zona karantina yang jaraknya cukup jauh. Dari darat ke zona karantina bisa memakan waktu 1-3 jam. Itu pun bergantung pada kondisi tertentu. Misalkan kondisi cuaca. Kalau cuacanya lagi kurang bagus nih, kurang bersahabat, yaitu bisa lebih lama lagi untuk pemeriksaan kapalnya. Ngaruh berarti ya Pak ya? Iya. Nah, dengan adanya Tangkap ini, kita mengefisiensi, memotong alur yang waktunya cukup banyak menjadi lebih ringkas, tapi tidak mengurangi esensi dari maksud dan tujuan tim BKK untuk memeriksa kapal tersebut. Jadi secara secara singkatnya Tangkap ini memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pemeriksaan satu kapal. Nantilah kita buka sesi berikutnya mungkin ya untuk penjelasan Tangkap. Season kedua ya. Iya. Gimana nih Sobat Q? Makin seru kan untuk tim kerja 2 di BKK kelas 2 Bandung? Itu saja paling ya Pak informasi dari kami, tim kerja 2. Selanjutnya kita lanjutkan nanti di season kedua ya Pak ya. Balai Karantina kelas 1 Bandung tidak hanya melayani vaksinasi, kesehatan haji, dan banyak tugas fungsi ya Pak ya. Betul. Di tim kerja yang lainnya. Dan pertama tadi tim kerja 2, itulah salah satu fungsinya dan tugasnya. Itu aja kali Pak ya. Kita tutup season kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe
subscribe. Salam sehat, BKK Bandung, juara juara dong.